Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Petrus dan putrinya. Selamat menikmati ibadah kita bersama-sama dengan kami. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kita sambut dengan Gloria Patri. Bersama yang dari ucapan syukur serta ujian akan kasih sayang Tuhan. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan penyediaan kita, umatnya dan kawanan domba-dombanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang mengenainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu kasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Perbuatan umat adalah
Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang perlu kita sembah di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Kita akan menyanyikan pujian ini 2 kali. masuk dalam doa syafaat, dan pagi hari ini Bu Ripka Karsia yang akan memimpin, kami persilahkan.
kasih. Bersama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nanti ayat yang pertama akan dibacakan oleh kaum bapak atau kaum pria, dan ayat yang kedua oleh kaum ibu atau kaum wanita, begitu seterusnya sampai selesai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Nanti petugas pelayanan Bapak Bagio dan Bapak Hombi akan mengedarkan kantong persembahannya yang pertama. Kami persilahkan. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Untuk itu kita akan mengangkat satu pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita dan doa kita kepada Tuhan bahwa kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh singer terlebih dahulu. Bersama-sama curahkan hatimu Tuhan. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah dan aminkan perkataan ini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada hambanya Bapak Pendeta Hadi kami persilakan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sebagaimana lagu pujian yang kami naikkan ya Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk terus menerus Engkau taburi melalui kebenaran firman Tuhan, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan selama ini Tuhan, kami kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami hati yang rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu dengan terus menerus
menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus menolong kami Bapa untuk memahami dan mengerti lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasannya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah dan kita sudah memasuki dalam minggu Advent yang ketiga, dan kita akan berbicara ataupun bersama-sama merenungkan tentang sukacita Natal. Nanti minggu depan berbicara tentang kasih Natal di dalam kehidupan kita. Minggu lalu masih ingat tentang apa? Tentang damai, ya, tentang damai, bahwa Natal itu Yesus datang untuk membawa damai. Nah, tema kita hari ini yaitu Yesus membawa sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita? Nah, khotbahnya selesai. Karena khotbah ini adalah bertema dengan sukacita, supaya kita memiliki sukacita, dan saya bertanya, Bapak Ibu sudah punya sukacita? Ya, amin ya. Selesai gitu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita melihat di dalam kehidupan kita pasti punya pengalaman tentang perasaan sukacita. Saya sebut ya namanya misalkan Puput. Nah, Puput hari ini sedang bersukacita. Kenapa? Karena di dalam pernikahannya Puput sekarang sedang mengandung. Itu adalah sebuah sukacita yang Tuhan berikan. Demikian juga ketika saya dengan istri, dengan Bu Rita waktu itu baru menikah 6 bulan menikah, belum ada isinya. Setiap hari Minggu datang ke gereja, jemaat selalu tanya, udah ada isinya belum? Sudah tadi, diisi nasi. Nah, setelah sekian ya, setahun lebih baru Nathan nongol gitu kan. Dan itu membawa sukacita buat kami. Kami merasa senang, kami bersukacita bahwa apa yang kami gumulkan, apa yang kami doakan, Tuhan jawab. Sehingga kehadiran anak di dalam kehidupan sebuah keluarga itu pasti akan membawa sukacita. Jadi perasaan sukacita itu adalah perasaan yang identik dengan rasa bahagia. Bahagia mendapatkan sesuatu, bahagia menerima sesuatu, bahagia ataupun sukacita karena mengalami sesuatu di dalam hidup setiap kita. Dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda tentang sukacita itu. Sekalipun setiap orang punya perasaan sukacita itu ketika menemukan sesuatu, tetapi setiap orang di dalam mengalaminya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, saya katakan bahwa ketika anak kami Nathan lahir itu membawa sukacita dalam keluarga kami, tetapi bukan hanya saya bersama dengan istri yang bersukacita, tetapi seluruh adik-adik saya yang ada di Jepara waktu itu, mereka semua bersukacita. Dan itu ditunjukkan dengan mereka beramai-ramai naik bus dari Jepara, perjalanan sekitar 12 jam dari Jepara ke Jakarta. Untuk apa? Untuk lihat India yang masih bayi. Mereka bersukacita, mereka senang, datang, gendongin dan lain sebagainya. Menunjukkan ada satu perasaan sukacita. Nah, di dalam bagian ini kita juga akan melihat bagaimana sebuah kelahiran itu membawa berita sukacita kepada orang-orang Majus. Yang di dalam bagian ini kita akan fokus kepada orang-orang Majus. Bagaimana ketika mereka menghadapi ataupun ketika menerima tanda berita ataupun mengalami perjumpaan dengan Yesus yang membawa sukacita itu. Nah, kita akan melihat ada 3 golongan orang ataupun 3 kelompok orang. Ketika mereka mendengar tentang kabar sukacita itu, ketika mereka mendengar kabar tentang juru selamat yang telah lahir itu, bagaimana sikap mereka ketika mendengar hal tersebut? Dan inilah yang juga akan menjadi refleksi di dalam hidup kita,
menjadi perenungan di dalam hidup setiap kita. Apakah sesungguhnya di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki sukacita yang dibawa oleh Yesus Kristus itu di dalam hidup kita ataukah tidak? Dari ketiga tokoh ataupun ketiga kelompok orang ini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen memiliki sikap yang benar terhadap iman kita, terhadap kekristenan ataupun terhadap karya Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kita akan melihat ayat yang pertama di dalam pasal 2 tadi. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ataupun kisah tentang perjalanan orang Majus hanya ditulis di dalam Injil Matius. Tujuannya adalah Matius ingin menceritakan, ingin mengungkapkan berita Injil itu kepada orang-orang Yahudi, kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, bahwa Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang dinanti-nantikan itu sudah lahir. Nah, sehingga di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan sesudah Yesus dilahirkan. Jadi peristiwa tentang datangnya orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem ini adalah peristiwa Yesus sudah lahir. Makanya seringkali saya katakan kalau ada drama orang Majus ketemu Yesus, dalam drama itu digambarkan ketemu orang Majus itu ketemu bayi Yesus di kandang, itu salah, tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Karena di dalam cerita orang-orang Majus dikatakan Yesus sudah lahir, jadi sudah tidak lagi ada di kandang, karena Yesus tidak lahir terus menerus tinggal di kandang, tidak. Hanya proses bagaimana dia lahir, kemudian dibungkus dalam lampin, dibaringkan di dalam palungan. Itu adalah kisah yang tidak lama, ya mungkin nggak lebih dari 24 jam. Dan dikisahkan bagaimana para gembala yang minggu yang lalu kita sudah membahas itu datang menjumpai Maria, Yusuf dan juga bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Sementara orang-orang Majus itu ketemu dengan Yesus bukan lagi di kandang karena Yesus sudah dilahirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sesungguhnya orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang memahami ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu beda sama astronomi ya. Kalau astrologi itu ilmu tentang perbintangan. Kalau zaman kakek saya dan kakeknya lagi, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, mereka itu tahu tentang ilmu perbintangan, ya. Bukan ramalan bintang ya. Ilmu perbintangan dengan ramalan bintang itu berbeda. Nah, sederhananya begini, para nelayan pada waktu itu, ya zaman kakek nenek saya, ya kakek nenek kita dulu lah. Kalau jadi nelayan, mereka kan belum punya kompas. Tapi ketika mereka pergi melaut, kenapa mereka selalu bisa pulang? Padahal mereka melautnya itu sore, datangnya pagi. Nah, kadang-kadang datangnya lebih pagi lagi. Nah, ternyata ketika kita belajar di sekolah, kita dikasih tahu bahwa para nelayan itu menggunakan bintang. Mereka melihat bintang itu untuk mereka pergi dan pulang di dalam mereka melaut. Nah, jadi orang yang mempelajari tentang perbintangan, astrologi adalah orang yang mengerti tentang perbintangan. Nah, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang dikatakan di dalam bahasa Inggris juga mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka memahami ilmu perbintangan dan juga ahli di dalam menafsirkan mimpi. Dalam bahasa Yunaninya itu magos. Mereka berasal dari Ur-Kasdim, Babilonia, dan sekarang itu menunjukkan itu adalah sebuah wilayah negara Irak yang ada di Timur Tengah. Mereka dikenal sebagai peramal, sebagai orang suci di dalam keagamaan yang mereka anut. Nah,
ketika zaman Raja Herodes, ketika sedang memerintah di Yudea, orang-orang Majus ini datang ya ke Yerusalem. Dan di dalam ayat yang kedua di sana, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang-orang Majus di Yerusalem ini cukup dikata dalam firman Tuhan itu cukup membuat gempar. Cukup membuat wilayah Yerusalem itu menjadi mungkin kalau hari ini menjadi bahan pergunjingan, menjadi bahan pembicaraan, apa yang ditanyakan, apa yang dicari oleh orang-orang Majus. Mereka bukan hanya berpenampilan yang berbeda mungkin dari kebanyakan masyarakat, tentunya mereka menggunakan pakaian kebesaran mereka sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat tadi itu. Namun ada penafsir juga mengatakan mereka datang dalam jumlah yang cukup banyak, cukup besar, sehingga membuat suasana di Yerusalem itu menjadi riuh, mereka menjadi pusat perhatian, cukup menggemparkan kehadiran mereka. Bertanya ke sana kemari dan tidak ada yang tahu, dan akhirnya mereka datang kepada Herodes sebagai seorang raja, datang kepada Raja Herodes. Kenapa? Dicari ke dalam kerajaan. Karena yang baru lahir itu adalah seorang raja. Maka di dalam pemikiran secara umum, orang-orang Majus yang mencari raja yang baru lahir, pastilah dia datang ke istana. Tetapi sesuatu yang sangat menarik bahwa ketika mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh itu, mereka mengandalkan, mereka percaya dengan pengetahuan mereka. Mereka percaya dengan apa yang mereka pelajari tentang ilmu perbintangan itu. Sehingga dengan ilmu perbintangan yang mereka pahami bahwa ada raja yang baru lahir, dengan apa? Dengan melihat kepada bintang. Mereka taat dengan tuntunan bintang itu. Tentunya bintang yang dimaksudkan bukanlah bintang sembarangan. Bahkan mungkin bintang ini tidak, banyak penafsir mengatakan bintang ini tidak selalu ada ataupun hanya muncul saat-saat tertentu saja memberikan tanda kepada orang-orang ataupun kepada manusia. Dan di dalam bagian ini orang-orang Majus melihat tanda bintang itu, lalu mereka taat dengan tanda itu. Kemudian mereka mencari raja yang baru dilahirkan dengan tujuan apa? Mereka mau menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalau orang-orang Majus, orang-orang yang bijaksana, mereka mencari raja yang baru lahir kemudian menyembah, tentunya dia bukanlah raja sembarangan. Tentunya mereka memiliki pemahaman, memiliki satu pengertian bahwa bintang yang muncul yang memiliki dalam tanda kutip tingkah yang aneh, menunjukkan bahwa bintang itu adalah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada mereka lahirnya raja yang akan memimpin umat Israel, memimpin manusia. Bahkan juga bintang itu menunjukkan adanya raja yang akan menebus umat manusia. Bahwa bintang itu muncul karena akan lahirnya sang juru selamat. Sehingga dengan keyakinan itu mereka taat mencari, melakukan satu perjalanan yang penuh dengan resiko. Artinya Tuhan pun menggerakkan, Tuhan pun menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang-orang Majus. Saudara, saya ingin membandingkan antara berita Natal yang minggu lalu saya sampaikan, di mana berita Natal disampaikan oleh para malaikat kepada siapa? Kepada para gembala. Minggu lalu saya singgung bahwa gembala secara sosial mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang. Mereka adalah orang-orang yang berprofesi tidak menarik begitu ya. Bahkan mereka dianggap sebagai orang yang bagian daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi berita Natal itu disampaikan kepada mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat, bahwa Allah menyampaikan kabar sukacita melalui malaikatnya yang menampakkan diri kepada para gembala itu. Dan gembala itu mau taat karena mereka mengalami satu peristiwa yang membuat hati mereka bersukacita, membuat hati mereka meluap dengan ucapan syukur karena sang juru selamat itu telah lahir. Nah, demikian juga di dalam
teks Matius ini. Berita Natal itu Tuhan sampaikan kepada orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang bijaksana, orang-orang yang terpandang. Jadi Bapak Ibu, secara sosial antara gembala dengan orang-orang Majus, ini adalah tingkat sosial yang jaraknya sangat jauh. Antara orang-orang yang ada di garis, ya boleh dikatakan secara sosial seorang yang hidup di dalam kemiskinan, di dalam kesusahan secara finansial, dengan orang-orang yang hidup bergelimangan harta, yang tidak berkekurangan. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Artinya apa? Berita Natal itu Tuhan mau sampaikan kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua orang yang membutuhkan juru selamat di dalam kehidupannya. Dengan tanda bintang itu, orang-orang Majus taat kepada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian saudara, ketika berita itu sampai ke Yerusalem, di dalam ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi sebagai seorang raja dia terkejut. Kemudian maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Oke, kita melihat tokoh yang kedua di dalam perikop ini adalah Raja Herodes. Dan di dalam bagian ini Raja Herodes yang dimaksudkan adalah Raja Herodes Agung. Raja Herodes ini bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang yang ditunjuk oleh Kekaisaran Romawi untuk memimpin sebagai raja. Dikatakan dia adalah Herodes Agung karena Herodes sebetulnya bukan cuma satu, Herodes itu banyak. Ya, Herodes Agung dalam bagian ini adalah Raja Herodes yang membangun bait suci di Yerusalem. Tapi Herodes ini juga adalah Herodes yang sangat kejam. Karena Herodes ini adalah Herodes yang membunuh istrinya karena dia berpikir bahwa istrinya akan merebut kekuasaannya. Herodes yang sama pula adalah Herodes yang membunuh ketiga orang anaknya laki-laki karena dia takut bahwa anak-anaknya itu nanti yang akan merampas atau membunuh dia, menggantikan dia menjadi seorang raja. Nah, oleh sebab itu ketika kita memperhatikan bagian ini, sekalipun Herodes adalah seorang raja yang membangun bait suci, tetapi dia adalah seorang yang memiliki rasa haus akan kekuasaan. Seorang raja yang begitu beringas, seorang raja yang begitu kejam karena dia takut kehilangan jabatan, dia takut kehilangan kedudukannya. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa sukacita yang dimiliki oleh Herodes itu ditentukan ketika dia masih memiliki jabatan sebagai seorang raja. Untuk mempertahankan rasa sukacitanya, mempertahankan rasa gembiranya itu, maka dia akan membunuh, dia akan menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa merebut ataupun merampok rasa sukacitanya karena kedudukan yang dia miliki itu. Nah, sehingga ketika dia mendengar berita tentang Mesias, raja yang baru lahir itu dari orang-orang Majus, dikatakan maka terkejutlah dia. Kenapa? Karena dia sebagai seorang raja yang ada di Yerusalem, di tengah-tengah keluarganya dia sedang tidak memiliki seorang bayi yang baru lahir yang akan menjadi seorang raja. Tentunya itu akan mengganggu dia secara psikologi. Dia akan mengganggu kelahiran seorang raja itu akan membuat dia merasa terancam. Nah, sehingga dia memanggil imam-imam dan ahli-ahli Taurat untuk bertanya, di manakah Mesias itu lahir? Jadi saudara, Herodes adalah orang yang terganggu keamanannya. Dia terganggu rasa sukacitanya karena Yesus sang juru selamat, Mesias yang menjadi pemimpin bangsa atau umat Yahudi itu, umat Israel itu telah lahir. Membuat dia menjadi ketakutan. Sekalipun tadi di dalam sejarah dikatakan bahwa Herodes inilah yang membangun bait Allah, tetapi ternyata dia terganggu dengan kelahiran Yesus sang juru selamat. Dia merasa tidak nyaman ketika mendengar ada raja yang baru lahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang gambaran orang Kristen seperti ini.
Ada begitu banyak orang yang hari ini mengaku Kristen, mengaku beragama, tetapi dia tidak peduli dengan Yesus. Ada begitu orang yang sibuk pelayanan, tetapi dia tidak pernah mau datang kepada Yesus. Ada orang yang begitu memperhatikan gedung-gedung gereja, memberikan persembahan yang banyak untuk mendukung pelayanan gereja dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mau datang kepada Yesus, tidak pernah mau mencari Yesus itu seperti apa. Beragama hanya sebatas norma, sebatas kehidupan sebagai makhluk sosial yang beragama, tetapi tidak pernah memiliki kepedulian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya juga ya WA gitu ya, teman-teman kita yang beragama Kristen yang kita tahu, saya WA-in datang gereja, yuk ibadah. Tapi mereka nggak datang. Bahkan mungkin juga ada yang merasa tidak nyaman, merasa terganggu ketika diajak untuk datang menyembah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita juga, Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman yang sama seperti saya. Kita orang yang mengenal Kristus, sebagai orang Kristen yang mau belajar untuk taat dan setia. Setia di dalam ibadah, setia di dalam pelayanan. Kita juga mungkin sering menghubungi, mengajak teman-teman kita yang mengaku sebagai orang Kristen, yang sepertinya dia peduli dengan gereja, dengan pelayanan dan lain sebagainya, tapi nggak mau datang. Setiap kali diajak ke gereja untuk beribadah, ada begitu banyak alasan yang diungkapkan. Merasa terganggu dengan adanya gereja. Di dalam dunia ini kita juga seringkali menemui orang-orang yang memusuhi Yesus, menyerang Yesus, menyerang ketuhanan Yesus. Apalagi kalau di media sosial itu sangat mengerikan kalau kita mengikuti media sosial di mana orang-orang yang memusuhi Yesus, merendahkan, melecehkan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa orang yang memusuhi Yesus itu sama dengan memusuhi gerejanya, memusuhi jemaat. Dan orang yang membenci, memusuhi gereja itu sama dengan orang yang memusuhi ataupun membenci Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Herodes memang sudah tidak ada. Tapi mental Herodes itu jangan sampai tumbuh di tengah-tengah kekristenan. Jangan tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Tetapi marilah kita memiliki mental yang mau terus-menerus mencari Yesus penuh dengan ketaatan. Karena kita memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemudian tokoh yang ketiga di sini adalah imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat. Di dalam ayat yang keempat, Herodes maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, dengan mudah Raja Herodes itu memanggil orang-orang ini, karena bukan hanya sekedar kedudukannya, tetapi juga karena Herodes memiliki jasa yang luar biasa di dalam pembangunan bait suci. Kemudian ketika mereka berkumpul, mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Kok bisa? Pertanyaannya kan begitu. Kok bisa bahwa Mesias itu lahir di tanah Yudea? Kenapa dia lahir di Bethlehem? Alasannya, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wow. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memahami kitab suci mereka. Khususnya kitab suci, berbicara tentang kitab perjanjian lama. Karena pada waktu itu perjanjian baru kan belum ditulis.
Mereka adalah orang yang memahami kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang yang menyelidiki firman Tuhan, mereka adalah orang yang memahami dan mengingat betul tentang nubuat-nubuatan yang ada di dalam kitab suci. Bahkan ketika mereka mendengar dari para Majus tentang lahirnya Sang Mesias, mereka dengan sangat tegas mengatakan bahwa raja yang baru lahir itu ada di Bethlehem di Yudea, karena kitab suci mengatakannya, karena nubuat kitab suci itu ada. Jadi mereka bukanlah orang yang asal ngomong supaya menyenangkan hati raja, walaupun berita itu sebetulnya juga tidak mengenakan hati raja, tetapi mereka mengatakan tentang kebenaran nubuatan nabi itu. Orang yang memahami kitab suci, tetapi mereka tidak peduli dengan lahirnya Sang Mesias. Mereka tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mencari Yesus Kristus, mereka tidak mencari di manakah Mesias itu lahir. Karena di bagian selanjutnya kita tidak melihat bahwa, ataupun kita tidak membaca bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu bersama-sama, misalkan bersama-sama dengan orang Majus mencari bayi Yesus atau mencari Mesias yang baru dilahirkan. Dalam kitab itu tidak disebutkan. Jadi mereka tidak peduli dengan pengetahuan ataupun dengan pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka acuh tak acuh. Dengan kata lain, ada orang-orang Kristen yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak mempraktekkannya, tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Itulah mental yang dimiliki oleh tokoh yang ketiga ini, yaitu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengerti bahwa ada Mesias yang akan memimpin umatnya Israel. Itu kata Alkitab, dan mereka percaya itu dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerti itu. Tetapi mereka tidak segera bersiap-siap mencari di manakah Mesias itu dilahirkan. Pertanyaannya, iman seperti apa yang model begitu itu? Kenapa mereka tidak mencari? Karena imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang ada di dalam zona nyaman, dengan kenyamanan mereka sebagai rohaniawan yang ada di tengah-tengah umat Israel. Bagi mereka yang penting adalah menjalankan segala tugas mereka dengan baik di dalam rumah ibadah. Yang penting jabatan imam saya, jabatan saya sebagai ahli Taurat tidak terkutik-kutik, tidak dikutik-kutik, saya menjalankan fungsi saya sebagai pemimpin-pemimpin agama. Tetapi mereka tidak memiliki kedekatan dengan Sang Mesias itu. Mereka tidak mencari Yesus. Mereka tidak mencari Sang Juru Selamat itu. Jadi saudara, kita melihat ada dua tokoh di sini, yaitu Herodes. Dia pengen tahu tentang raja yang baru lahir itu. Dan dia berbohong supaya aku datang menyembahnya, karena dia kan punya pesan itu kepada para Majus. Tetapi justru di dalam ayat yang selanjutnya, Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang ada di Yerusalem. Ada kejahatan yang muncul. Berbeda lagi dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka tahu itu, bahwa mereka juga mendengar kabar itu dari orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang meneliti Alkitab dengan seksama, tetapi ketika hal itu, peristiwa itu benar-benar dihadapkan di mata mereka, mereka tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan gembala-gembala yang minggu lalu saya katakan mereka bukanlah ahli kitab, tetapi ketika mereka mendengar kabar itu, mereka cepat-cepat pergi ke Yerusalem untuk menemukan, untuk mencari di mana Yesus itu berada. Dan ketika mereka mencari, mereka menemukan bayi yang terbungkus di dalam lampin itu. Dan hati mereka bersuka cita. Mereka mengalami damai sejahtera karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada satu ketaatan. Demikian juga orang Majus tadi saya katakan, mereka mendapatkan melihat bintang itu
Dan mereka ramai-ramai ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus. Sekalipun mereka tidak memiliki firman Tuhan, mereka tidak punya kitab suci seperti yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat, tetapi dengan tanda yang Tuhan berikan melalui bintang yang khusus itu, mereka dengan taat mencari. Dan ketika mereka sampai di Yerusalem, bukan hanya bintang itu saja yang mereka terima, tetapi orang-orang Majus itu juga mendengar firman Tuhan. Bahwa apa yang mereka yakini, yang mereka percaya dengan tanda bintang itu, diperkuat dengan kitab suci yang dimiliki oleh umat Israel. Jadi hal itu tidak menghentikan niat mereka untuk mencari Yesus. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka semakin taat, karena apa yang mereka yakini itu semakin diperkuat. Mereka telah melihat bintang bahwa ada raja yang baru lahir, kemudian diperkuat dengan firman Tuhan bahwa Mesias itu lahir. Dan hati mereka semakin dikuatkan untuk mencari raja yang baru lahir itu. Kemudian ketika Raja Herodes melihat tekad yang begitu bulat dari orang-orang Majus ini, yang menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Nah, ini ada kejahatan yang tersembunyi di balik hati seorang Herodes. Dan ayat yang ke-9, orang-orang Majus itu pun tidak menunda-nunda waktu, saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Orang-orang Majus berangkat karena mereka melihat bintang. Ketemu Raja Herodes, ketemu dengan ahli-ahli Taurat, ada firman Tuhan. Kemudian Raja Herodes memerintahkan mereka supaya mereka pergi mencari anak itu. Kemudian bintang itu muncul lagi. Mereka tidak bimbang. Mereka semakin kuat untuk bertemu dengan anak itu. Dan kita lihat bahwa bintang itu membawa sukacita, karena bintang itulah yang akan memimpin mereka, yang membawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Di dalam ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi saudara, keyakinan mereka, semangat mereka, komitmen mereka untuk menemukan raja yang baru dilahirkan itu terus-menerus meluap di dalam hati mereka. Dan ketika bintang itu berhenti di atas rumah tempat di mana anak itu berada, mereka dengan yakin dikatakan masuk ke dalam rumah itu. Jadi bukan di kandang ya. Para Majus ketemu dengan Yesus bukan di kandang tetapi di rumah, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu dengan sukacita mereka menyembah Yesus. Dengan segenap hati mereka menyembah raja yang baru dilahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa ini bukan satu pekerjaan manusia, bukan akal, bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Majus itu. Bagaimana melihat keistimewaan Yesus Kristus, yang adalah seorang raja besar, seorang pemimpin besar, seorang juru selamat, yang secara manusia tadi saya katakan bahwa seorang raja itu ada di istana, tetapi dia ada di sebuah rumah. Tetapi dengan keyakinan mereka menyembah anak itu. Ada sebuah sukacita yang besar ketika mereka ketemu dengan Yesus, bahwa segala sesuatu yang mereka yakin itu semakin dikuatkan melalui peristiwa ataupun melalui pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan mereka mencari Sang Juru Selamat itu. Perjumpaan dengan Yesus Kristus inilah yang membuat kehidupan mereka mengalami sukacita yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup orang-orang Majus ini,
perjumpaan secara istimewa itu menjadi satu pengalaman rohani yang menjadi titik balik di dalam kehidupan mereka. Yang mungkin selama ini mereka hanya percaya kepada segala sesuatu dengan hikmat yang mereka miliki. Mereka percaya dengan ilmu yang mereka miliki. Karena orang yang pandai, orang yang pintar itu dianggap adalah orang yang memiliki segala-galanya. Orang yang memiliki kepandaian yang bisa dijadikan penasehat raja. Itu orang-orang yang bisa membanggakan diri dengan profesinya. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan seorang anak, yaitu raja yang baru lahir di dalam kesederhanaan itu, mereka menanggalkan segala sesuatu yang mereka miliki, segala sesuatu yang mungkin selama ini menjadi satu kebanggaan di dalam diri mereka. Bagaimana orang-orang yang bijaksana itu berlutut di depan seorang anak, yaitu Yesus. Ada sebuah kerendahan hati, sebuah titik balik bahwa segala sesuatu yang selama ini aku miliki, segala sesuatu yang selama ini mungkin menjadi kesombongan, sesuatu yang selalu diandalkan di dalam hidup mereka, semuanya mereka tanggalkan dan mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Ada sebuah pembaharuan di dalam diri seorang, di dalam diri orang-orang Majus itu. Mereka menemukan kebahagiaan dan sukacita itu ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ini yang terpenting di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Sudahkah saudara dan saya mengalami perjumpaan secara pribadi itu dengan Yesus Kristus di dalam hidupmu, yang mengubah hidupmu yang tadinya hidup semaunya, hidup yang terus-menerus di dalam dosa? Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mau bertobat, mau meninggalkan segala dosa, aku mau menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Majus. Karena dalam keyakinan saya, ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, mereka sama seperti yang dilakukan oleh para gembala. Mereka menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu kepada setiap orang yang dijumpai. Pengalaman kehidupan kerohanian dengan Yesus itu menjadi satu pengalaman yang baru di dalam langkah mereka sepulang dari Yerusalem. Mereka mau menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Mereka mau menjadi pribadi-pribadi yang mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa buktinya? Kita buktikan bahwa orang-orang Majus ini lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika Raja Herodes berkata, "Pergilah, selidikilah anak itu. Kalau kamu sudah menemukannya, kembalilah kepadaku, karena aku akan sujud menyembahnya." Secara manusia, Herodes pun dalam pemikiran kita, kalau kita tidak tahu kisah selanjutnya, seorang Herodes agung yang punya jabatan pun akan memiliki sikap yang sama untuk menyembah kepada raja yang baru lahir. Kira-kira para Majus mau datang nggak kepada Herodes itu? Ternyata di dalam ayat yang ke-12, dan karena peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Disinilah bukti daripada titik balik kehidupan orang-orang Majus tadi. Karena secara manusia Herodes berjasa. Karena memanggil ahli-ahli Taurat, memberikan penjelasan tentang nubuatan, tentang firman Tuhan pada orang-orang Majus itu. Tetapi kembali kepada hikmat orang Majus, bahwa mereka adalah ahli astronomi dan juga penafsir mimpi. Dan di dalam mimpi itu dia diperingatkan supaya tidak kembali kepada Herodes.
Ini bukan sembarang mimpi. Ini adalah mimpi yang tentunya berasal dari Tuhan. Mereka paham itu dan mereka taat kepada apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Mereka tidak taat kepada Herodes. Mereka tidak kembali kepada Raja Herodes, melainkan mereka pergi kembali ke kampung halamannya melalui jalan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan orang-orang Majus ini yang sungguh-sungguh menjadi satu teladan di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, seharusnya kita memiliki ketaatan yang total dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi, tidak memiliki rasa takut bahkan kepada orang yang memiliki kekuasaan sekalipun. Seharusnya sebagai orang biasa, orang-orang Majus ini seharusnya memiliki rasa takut kepada Herodes. Karena Herodes bisa membunuhnya, bisa membunuh mereka, tetapi mereka lebih takut kepada Tuhan. Inilah yang harus saudara dan saya teladani di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka hati yang takut akan Tuhan itulah yang akan membuat kehidupan saudara dan saya akan terus-menerus mengalami sukacita yang daripada Tuhan itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu untuk menebus saudara dan saya dari segala dosa, membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita memiliki sukacita yang sejati di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang sejati itu tidak ditentukan oleh sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya adalah sukacita yang membawa kita kepada penyembahan kepada Allah, membawa kepada kita hidup taat kepada Allah dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya tidak meniadakan masalah kita dalam dunia ini. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya tidak meniadakan masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya tidak meniadakan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita yang akan kita alami, yang sudah kita alami ataupun yang sedang kita alami. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya tidak meniadakan ujian-ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami di masa sekarang maupun juga di dalam masa-masa yang akan datang. Karena sukacita yang sejati itulah yang akan menolong Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya mengalami sukacita sekalipun persoalan, masalah, sakit, penyakit itu kita alami dalam hidup kita. Karena kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Karena sukacita itu Tuhan berikan supaya kita tetap memiliki satu semangat untuk taat setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang sejati itulah yang akan membuat kita semakin semangat untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, bangunan ini saya belum tahu isinya, tetapi saya mau tanya sama batu bata merah ya saya. Iya, batu bata merah. Kenapa batu bata merah itu dibakar, saudara? Kenapa kok waktu gereja ini dibangun nggak pakai batu bata yang mentah, yang tidak dibakar? Kira-kira bagaimana? Kalau gereja ini dibangun dengan batu bata yang mentah nggak dibakar, rubuh, tidak kuat ya. Kehidupan saudara dan saya di dalam iman kepada Yesus Kristus terus-menerus dibakar oleh Tuhan. Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami berbagai macam persoalan kesulitan di dalam hidup kita, tetapi kita tidak kehilangan sukacita kita. Karena dengan semuanya itu kita dibakar ibaratnya batu bata itu. Dibakar supaya semakin kuat, semakin kokoh iman kita.
Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa sekalipun hidup kita hari ini ada masalah, ada kesulitan, jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Sekalipun kau mengalami kesulitan dan tantangan karena iman kepada Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan iman itu. Jangan berpaling dari Yesus Kristus. Tetapi marilah kita memiliki sikap hati seperti orang-orang Majus tadi yang mau datang untuk berlutut dan menyembah kepada Yesus. Menyembah di dalam bagian ini menunjukkan ketundukan, ketaatan, dan penyerahan diri. Karena ketundukan dan penyerahan diri itu juga ditandai bahwa mereka mau mempersembahkan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan simbol persembahan mereka adalah emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang menunjukkan kualitas dari kehidupan mereka. Mereka mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup mereka. Bukan hanya berupa materi, tetapi juga kehidupan mereka selanjutnya. Bahwa mereka mau mempersembahkan seluruh hidup mereka. Mereka mengabarkan Injil bahwa Mesias, Sang Juru Selamat itu telah lahir. Bahwa keselamatan itu sudah ada, kerajaan surga itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bayi yang lahir di Yerusalem, yang ada di Bethlehem, Yudea. Saudara, semangat itulah yang harus saudara dan saya miliki dalam hidup kita, yang sudah percaya Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada sukacita di dalam hidupnya. Makanya tadi saya tanya, apakah hari ini ada sukacita? Ada, amin. Dan sukacita itu akan tetap Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami yang sejati. Engkau telah lahir ke dalam dunia ini. Engkau telah menjadi juru selamat bagi kami, Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah selamatkan kami, Engkau telah menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki sukacita itu, dan kami akan terus bersukacita dalam keadaan apapun, karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini Engkau meteraikan dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami sebagai pribadi lepas pribadi, kami mau mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya selanjutnya kepada Bu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk itu kita akan menyambut dengan satu pujian kembali, selamat datang. Nanti petugas pelayanan akan mengedarkan kantong persembahannya yang kedua.
berdiri kembali dan mari bersama-sama kita menggerakkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala hormat dan pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Kita akan mengakhiri dengan mengangkat satu pujian doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia segenap malaikat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman, karena sukacita yang daripada Tuhan telah dianugerahkan di dalam kehidupanmu sekalian. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta gereja untuk minggu depan. Tanggal 24 Desember, hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah sore hari jam 6 sore. Kita akan mulai. Liturgisnya Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat solusi, tugas pelayanan Ibu Indra dan Saudari Minghung, lalu doa syukurnya Saudari Minghung. Singer Saudari Intan dan Saudari Tiara, LCD-nya Saudari Aprilia, pemusiknya Saudari Leni, dan petugas perjamuan kudus. Jadi tanggal 24 sore kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi, petugas perjamuan kudus Bapak Bagio dan Ibu Heni. Lalu tanggal 25-nya hari Senin kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal jam 5 sore. Pengkhotbahnya Bapak Pendeta Sigit Ani Saputro, liturgisnya Saudari Leni, doa syafaat Pendeta Hadi Purwanto, petugas pelayanan Bapak Tanto dan Ibu Temina, doa syukurnya Bapak Tanto. Singernya Saudari Gracia dan Siska Permatasari, lalu LCD Saudari Tiara, pemusiknya Saudari Francisca dan Saudara Esra. Persekutuan Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, lalu ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi, kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Ibu Evangelis Rita Purwanto. Lalu persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga. Jadwal Christmas Carol masih ada. Jadi besok hari Senin
kita akan mengunjungi keluarga Bapak Pendeta Hadi jam 5 sore. Lalu hari Kamis tanggal 21 Desember, Christmas Carol di gereja tempat solusi. Lalu Bamak akan mengadakan perayaan Natal yaitu pada tanggal 28 Desember di GOR, jamnya jam 5 sore. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau datang, kami persilakan untuk langsung ke GOR. Mungkin ada warta tambahan lagi. Oh ya, sekolah minggu hari ini kita akan merayakan Natal jam 9. Jadi mungkin ada keponakan atau cucu atau anak bisa dibawa ke tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Sekolah minggu nanti jam 9. Ini di sini juga ada amplop persembahan Natal untuk Bamak. Jadi nanti misalkan ada Bapak Ibu Saudara yang mau datang, silakan mengambil untuk persembahan Natal Bamak. Sekian warta gereja, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan menyanyi Immanuel sambil berjabat tangan. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh.